Makin sakit hati, Refly Harun mulai main ugal-ugalan komentar soal Cina, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Refly Harun yang katanya pakar hukum tata negara, katanya dokter, sekarang mulai main kasar dengan narasi yang makin tidak bermutu. Ini terkait dengan ajakannya kepada masyarakat Indonesia untuk mewaspadai Cina yang disebutnya mayoritas tidak beragama. Hal ini terkait kabar yang menyebut pemerintah Cina meminta aplikasi Quran Majid dihapus dari App Store. Dia mengingatkan Cina adalah negara yang kerap bekerja sama dengan Indonesia. Sebab itu, tidak menutup kemungkinan umat Islam di Indonesia bakal terancam. Dia juga menyinggung rekam jejak buruk Cina dalam memperlakukan etnis Muslim Uighur. Negara yang paling sering kita ajak kerjasama, hati-hati dengan Cina karena negara yang mayoritasnya tidak beragama, ujar Refly Harun. Tapi persoalan lainnya adalah dia melakukan genosida terhadap etnis Uighur, etnis yang merupakan etnis Muslim di Cina, katanya. Bayangkan kita punya hobi bekerja sama dengan Cina yang tidak punya track record, justru memikirkan Islam. Oh jangan-jangan kita juga. Kalau Cina agak sentimen dengan Uighur, ya mungkin saja. Memang banyak sekarang orang yang khawatir dengan Muslim movement. Katanya lagi, really? Yang benar saja nih, pakar hukum tapi mulai komentari soal SARA. Apa yang terjadi di sana, tapi dibawa ke sini dengan narasi politik busuk, digesek-gesek, agar terjadi polemik di negeri ini. Inikah permainan murahan yang hanya bisa dilakukan oleh barisan sakit hati tak kunjung sembuh? Serendah itukah kualitas orang yang pernah diberi jabatan di BUMN dan sekarang sakit hati, dan mulai menampakkan topeng aslinya? Benar-benar rendah sekali sikap Refly Harun ini. Sebagai info yang menyedihkan bagi Refly Harun, Refly pernah dicopot dari jabatan Komisaris Utama PT Jasa Marga melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB Jasa Marga pada September 2018. Kemudian Refly Harun diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pelindo I oleh Rini Sumarno yang menjabat sebagai Menteri BUMN saat itu. Tapi kemudian Refly dicopot Erick Thohir. 2 kali dipecat, bayangkan itu, sakit gak? Sakit sekali kan? Lukanya tidak berdarah, tapi pedihnya bisa menahun bahkan seumur hidup. Bukan hanya sakit, tapi malunya itu loh. Muka entah mau ditaruh di mana. Taruh aja di brankas bang, hahaha. Aman, tidak ada yang melihat, dikunci pakai kunci khusus. Dengan segala gelar akademis yang dianggap hebat, ternyata pemikirannya hanya sedangkal ini. Dendam akibat 2 kali ditendang bak bola sepak. Seolah membuat Refly bisa memelintir nalar dengan cara yang sangat hina. Kenapa tidak ingatkan Arab Saudi yang investasinya di Cina jauh lebih besar? Dari sini saja sudah kelihatan kalau Refly Harun hanya melampiaskan sakit hatinya dan mirisnya, tidak ada yang peduli. Dan sekarang mulai menyerempet SARA. Kayak anak kecil ngambek tapi tidak dipedulikan dan sekarang mulai melakukan tindakan yang lebih ekstrem, yaitu merengek guling-guling di lantai. Oh ya, kita maklumi saja Refly Harun ini. Tidak gampang melupakan sakitnya dipecat sampai 2 kali. Butuh waktu lama untuk menghapus rasa sakit hati. Bahkan bisa jadi lukanya tidak akan pernah hilang selamanya. Bisa jadi semakin stres dan kalap. Sungguh menderita sekali memiliki masa lalu pedih seperti ini. Jadi maklumi saja dia keluar-keluar. Orang-orang mantan pecatan tidak bisa move on. Efeknya luar biasa. Lihat saja Rizal Ramli dan Refly Harun. Makin lama makin ngawur dan ngomong tak jelas mirip orang yang sudah putus asa. Kasihan sekali, meskipun mereka ini tidak perlu dikasihani karena mereka sadar akan hal ini tapi sengaja bikin keributan. Jangan berharap pendidikan nalarnya sehat, meskipun gelar akademisnya segudang. Yang ada di otak mereka cuma bagaimana caranya melampiaskan dendam, menyebarkan narasi tak bermutu dan kontroversi agar situasi politik menjadi panas. Dulu saya sempat baca meme lucu tapi menohok, yang sepertinya ditujukan kepada mereka yang suka gila mendengar kata Cina. Isinya begini, bergaul dengan Cina enak, bicaranya bisnis dan optimis. Lah, bicara dengan kadrun, bahasnya surga dan neraka seharian. Kerja tak mau, berusaha tak mau, begitu miskin, malah salahkan pemerintah. Lalu teriak kilapah solusinya, kan kampret betul. Anies sudah siapkan kambing hitam untuk menyelak masalah banjir di Jakarta, ditulis oleh Jo Putra dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Setiap tahunnya banjir di Jakarta menjadi pekerjaan rumah bagi warga DKI setelah air surut. Kegiatan membersihkan rumah dari berbagai macam lumpur dan sampah merupakan kegiatan rutin setiap musim banjir. Bahkan yang lebih ekstrem, ada sebagian warga yang harus menghadapi binatang liar seperti ular, buaya, dan biawak yang masuk ke dalam rumah mereka.
Tidak hanya merendam rumah dan halaman, banjir Jakarta membuat kota ini lumpuh lantaran banyak jalan protokol sangat sulit dilewati akibat debit air yang tidak terkendali. Tentu banjir besar seperti ini akan berdampak pada ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan lainnya. Jika saja Pemprov DKI Jakarta, khususnya Gubernur Anies Baswedan memikirkan akan dampak besar karena banjir, mungkin program normalisasi Ciliwung sudah dilaksanakan jauh-jauh hari. Kerawanan titik banjir akan diminimalisir apabila Anies mengerti akan tugas-tugasnya. Dan rasanya seperti mimpi di siang bolong jika Anies dapat mengerti dengan tugas-tugasnya. Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Rodi Talapesi, mengkritisi kinerja Gubernur Anies Baswedan yang mengatakan Pemprov DKI tidak dapat lagi menentukan titik banjir di Jakarta. Alasannya perubahan iklim telah membuat curah hujan terjadi secara ekstrem di berbagai lokasi. Roni menilai pernyataan Anies menunjukkan bahwa Gubernur tidak serius menangani masalah banjir di Jakarta. Untuk itulah Roni mengatakan bahwa Anies menyiapkan kambing hitam sedini mungkin yang bertujuan untuk mengelak dari tanggung jawab ketika banjir kembali terjadi di ibu kota. Sudah pastilah Anies akan merencanakan jalan tersebut untuk mengeles supaya tidak dihujat publik. Kita tidak usah berharap banyak untuk penanganan banjir di Jakarta. Semua ini karena degilnya pemimpin DKI yang diraih karena politik identitas di mana telah membuat hancur kotanya, sengsara warganya. Karena ambisi politik dari segelintir orang yang ingin mengeruk keuntungan di wilayah DKI berakhir seperti ini. Pembangunan tidak ada, penanganan banjir gagal, tingkat kemiskinan DKI makin naik dan seterusnya. Bagi saya tidak ada hubungannya antara curah hujan dan perubahan iklim yang terjadi di Jakarta. Jika Gubernur niat untuk menangani dan mengatasi banjir yang sering terjadi, lakukan sesuatu. Jangan hanya rencana di bibir dengan kata-kata manis, namun hasilnya zonk. Ya beginilah kalau sampah memilih sampah, akhirnya menjadi sampah tidak berguna. Roni juga menambahkan selama 4 tahun Anies menjabat belum ada solusi yang tepat mengatasi masalah banjir tahunan di Jakarta. Program-program seperti sumber resapan sampai dengan naturalisasi sungai hanya sebatas teori semata. Dari dulu Pak Anies suka berteori soal hujan, tapi solusinya juga tidak ada. Sumber resapan yang jadi teori dan program beliau juga sampai sekarang tidak berlanjut. Teori naturalisasi sungai mengikuti contoh yang ada di luar negeri sampai sekarang juga tidak ada, ujar Roni. Memang Anies ini dikenal dengan 1001 teorinya yang semuanya tidak ada isinya. Anies memang jago untuk membangun narasi, pengibulan dibarengi kata-kata yang orang awam tidak mengerti. Kata-kata bersayap tanpa makna membuat masyarakat yang waras akan kesal dengan segala ucapan dan teorinya. Jika Anies ambil ancang-ancang untuk mencari kambing hitam, ini sudah sangat keterlaluan demi menutupi bobroknya kinerja dirinya di DKI. Mencari jalan untuk mengatasi banjir lebih susah ketimbang menunjuk sang kambing. Dengan begitu Anies dengan leluasa akan tetap berteori dengan kelebihan kata-kata hingga sang kambing hitam ditemukan. Bahkan Roni mengatakan Anies malah sibuk menghitung curah hujan dan lagi-lagi menyalahkan jumlah air yang jatuh ke bumi. Menurut Roni, ini sama saja dengan mengatakan tolong hujan, jangan turunkan air banyak-banyak. Hahaha. Ternyata si hujan toh yang jadi kambing hitamnya. Anies benar-benar tidak memiliki malu sedikit pun. Yang namanya hujan, kalau tidak ada resapan atau drainase maupun air tidak mengalir ke gorong-gorong, akan terjadi banjir, Nis. Tidak perlu kuliah jauh-jauh sampai ke luar negeri. Kalau ada orang lulusan setingkat SMU saja mengerti jika banjir salah satunya disebabkan oleh hujan dan perlu banyak gorong-gorong untuk mengatasinya. Bagaimana warga DKI nggak geram dengan Gubernur ini? Seorang profesor lulusan Amerika tapi tidak bisa memberikan solusi yang make sense. Anies lebih banyak melontarkan teori ketimbang bekerja secara konkret mengatasi banjir. Jadi sudah sangat jelas bahwa Anies akan terus mengelak apabila banjir besar kembali melanda Jakarta. Tinggal bilang banjir disebabkan curah hujan sangat tinggi karena adanya perubahan iklim, maka masalah selesai. Ya, itulah kambing hitam Anies yang akan dipersiapkan apabila wartawan menanyakan masalah banjir di Jakarta. Curah hujan yang ekstrem adalah penyebab utamanya. Tapi tunggu dulu, Anies akan mempersiapkan wakilnya sebagai tukang cebok untuk menjelaskan masalah ini lebih detail dan terarah. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.